Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam saat teduh bersama edisi Sabtu 26 Juni 2021. Kita siapkan firman Tuhan 1 Samuel 20 ayat 35 sampai 43. Mari bersama kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kau berkenan atas kehidupan kami, menuntun dan menyertai kami hingga pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini, kami rindu membaca kebenaran Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini dapat kami mengerti dan dapat melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 20 ayat 35 sampai 43. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo, cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin. Syukur Tuhan menghadirkan mereka. Tema kita pagi ini. Saudara yang terkasih, Sokrates, filsuf Yunani, bertanya kepada seorang lelaki tua tentang hal yang paling membuatnya bersyukur. Lelaki itu menjawab, "Di tengah pasang surut hidup ini, saya sangat bersyukur karena memiliki sahabat-sahabat setia." Tuhan menganugerahkan kepada Daud seorang Yonatan sebagai sahabat yang setia. Walaupun Saul, ayah Yonatan, sangat membenci Daud, keduanya merasakan kejahatan ketika Raja Saul cemburu kepada Daud dan beberapa kali menyusun rencana untuk membunuhnya. Di akhir pertemuan, peluk dan tangis tak dapat ditahan karena perpisahan fisik harus terjadi. Keduanya mengikat janji untuk tidak akan saling melupakan dan berkata, "Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Saudara dan sahabat terkasih, menjadi sahabat bagi orang lain bukan hal yang mudah. Apalagi menjadi sahabat dalam segala waktu dan keadaan. Namun untuk itulah Tuhan mengutus kita menjadi sahabat bagi orang lain. Persahabatan dilandasi oleh kasih Tuhan akan selalu menyatukan dan memelihara. Jika Yonatan dan Daud mampu melalui kesulitan pada masa-masa yang buruk, namun tetap menjalin persaudaraan dalam persahabatan mereka, lalu bagaimana dengan kita? Perubahan zaman membuat banyak orang menjadi individualistis dan munafik. Kita dipanggil menjadi saksi bahwa kesetiaan dan persahabatan di dalam Kristus masih mungkin terjadi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yonatan dan Daud. Bersyukurlah dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa.
Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau boleh menjumpai kami pada pagi hari ini, dan Engkau boleh menanamkan pengajaran-pengajaran bagi kami semua. Membangun persahabatan ini mesti dan harus dilandasi oleh kasih Kristus yang mengikat. Sehingga persahabatan yang kami buat adalah persahabatan yang murni dan sejati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk siara kehidupan kami hari ini. Berkati kami semua, keluarga kami, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Kami mohon pertolongan dan kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, berkati anak-anak kami yang berjuang mencari pekerjaan, berjuang dalam pangku pendidikan. Kami berdoa jemaat Tuhan dimanapun berada, yang bersyukur hari ini karena ulang tahun, bersyukur karena keberhasilan dalam kerja, usaha, pendidikan, sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk. Kiranya Tuhan sempurnakan kesukacitaan mereka. Kami mendoakan orang tua kami dalam masa tua, masa pensiun. Berkati ya Bapa, mereka selalu sehat menjalani kehidupan di hari-hari tua mereka. Kami mendoakan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami mendoakan yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan. Mengalami tekanan dan kesulitan hidup, Tuhan kuatkan mereka semua. Kami berdoa untuk semua pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Berikan kemampuan dan hikmat mengayomi kami, mengarahkan kami dan membuat program-program demi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara ini. Berkati semua pihak yang terkait dalam menangani COVID-19, TNI Polri, Satuan Tugas, Garda Terdepan. Mereka boleh melayani dan bekerja, dan kami semua mendukung untuk bagaimana COVID ini berlalu dari kehidupan kami, bagaimana kami boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan baik dan lancar. Ini doa syukur kami bersama. Kami naikkan padamu dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.